Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Kali ini kita ngoceh-ngoceh lagi ya, cerita-cerita lagi, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Yaitu saya ingin membagikan tentang ilmu pernafasan untuk kesehatan ya. Ini agak berbeda dengan zikir nafas, tapi ya sama, ini bisa juga jadi zikir nafas, tapi ini lebih ke ilmu pernapasan. Sebenarnya kondisi fisik kita ini banyak penyebab utamanya itu dari nafas sebenarnya ya. Karena apa? Sebenarnya dari apa ya? Dari sebuah hadis, pada diri manusia itu terdapat sebongkah daging, apabila dia baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya ya. Itu secara fisik ya. Jadi dari hadis Rasulullah itu dikatakan bahwa itulah hati ya. Apabila sebongkah daging itu baik maka baiklah semuanya. Banyak orang memahami makna hati ini adalah jantung ya. Katanya bahwa hati itu di dada. Tapi bagi pemahaman saya, setelah saya mendalami zikir nafas, yang saya pahami, yang saya ketahui bahwa hati itu bukan jantung tapi otak. Jadi yang dikatakan sebongkah daging itu otak. Karena kalau otak sudah rusak ya rusak semua anggota tubuhnya ya. Baik dari segi batiniah maupun dari segi lahiriah, dari wilayah batin, wilayah spiritual ataupun wilayah jasmaninya, zohirnya ya. Karena kalau otak udah bermasalah ya semua fungsi organ di tubuh kita juga berpengaruh. Jadi sumber penyakit juga berpengaruh dari situ sebenarnya ya, saling terkait. Dan banyak orang nggak menyadari bahwa semua itu ya awalnya di nafas ya. Ini saya mau bongkar rahasia nafas ini. Mungkin kita pernah merasakan migrain, sakit kepala, pusing, tengkuk kita berat, atau kita memiliki penyakit insomnia ya kan, susah tidur. Itu sejatinya pernapasannya nggak stabil ya. Karena pernapasannya nggak dia latih ya, di situ bisa timbul penyakit-penyakit ya. Ya contohnya saja ya, orang yang pusing, orang yang sakit kepala, migrain itu secara ilmiahnya ya kurang oksigen ke otaknya ya. Kurang oksigen ke otak sehingga menimbulkan sakit kepala. Kalau sudah sakit kepala bawaannya apa? Marah-marah ya kan. Jadi itulah yang dibilang anggota tubuh juga ikut rusak, akhlaknya juga ikut rusak ya. Tapi bagi orang yang sering bermeditasi, melatih olah nafas, berzikir nafas, insya Allah di situ pembawaannya jadi santai, jadi sehat, jadi rileks ya kan. Gak gampang marah. Karena apa? Asupan oksigen ke otak sudah tercukupi. Nah begitu juga orang yang penyakit stroke, darah tersumbat ya, pembuluh darah di otak itu tersumbat, itu juga faktor pernapasan juga berpengaruh. Makanya kebanyakan orang yang melatih olah nafas insya Allah zohir dan batinnya sehat ya. Jadi saya mau berbagi, tolong ini diamalkan setiap hari ya. Ya kalau kita kalau nggak diamalkan setiap hari ya ketika kita hendak tidur ya. Bagi yang susah tidur ini insya Allah cepat tidur. Jadi caranya adalah kita menarik napas dalam. Kita tarik nafas dari hidung, kita hirup dari hidung, mulut kita tertutup
tarik sedalam-dalamnya sampai dada kita mengembang. Jadi jangan sampai, ini bukan tenaga dalam ya. Kalau tenaga dalam biasanya main nafas perut. Kalau yang saya ajarkan ini di dada dia. Dada kita sampai mengembang. Jadi kumpulkan udara oksigen itu di dada sampai mengembang. Begitu dada mengembang, kita sudah nggak kuat lagi menampung. Udah kita hirup nih semampu kita. Begitu kita nggak kuat menampung, maka akan ada daya mendal dia, daya tolak balik. Dia hendak keluar dengan sendirinya, ya kan? Jadi sekuat apapun kita nggak akan mampu kita menolak kehendak nafas itu. Jadi begitu kita sudah hirup dalam-dalam, begitu dia hendak mendorong lagi kebalikannya keluar, kita hembus juga dari hidung, mulut tetap tertutup. Hembus perlahan-lahan sampai kita paham daya dan dorongannya, ya. Terus hembuslah sampai yang di dada tadi itu habis, ya, sampai dada kita mengempes, oksigen di dada udah nggak ada lagi, dan kita juga sudah nggak kuat lagi menghembuskan nafas. Maka di situ akan ada jeda, titik balik perpindahan dorongan tadi, ya kan? Begitu kita hembus sudah habis, di situ dia akan ada jeda sekitar 1 detik 2 detik, bisa sampai 3 detik itu diam. Nah, ketika itu diam, saksikan. Di situ kita belajar menyaksikan daya nafas. Begitu dia hendak mendorong lagi kembali masuk, jadi kita hanya ibaratnya kita di belakang nih, nafas ini yang duluan di depan. Begitu dia duluan berjalan hendak masuk, baru kita tarik lagi sedalam-dalamnya, hirup lagi udara itu sebanyak-banyaknya sampai dada kita mengembang, sampai kita nggak sanggup. Lalu akan ada titik jeda lagi, berhenti dia 1 detik 2 detik 3 detik. Maka di situ akan ada tolak balik, dia mendorong lagi untuk keluar. Kita hembuskan perlahan-lahan, begitu seterusnya sekitar hampir 5 menit atau 7 menit lah, ya, hampir 5 menit 10 menit 15 menit kita lakukan boleh, ya. Kalau saya 5 menit 7 menit udah cukup itu, ya. Sering-sering kita lakukan, maka asupan oksigen di otak kita itu menjadi tercukupi, terpenuhi, dan di situ kita jadi segar, kita jadi sehat. Pola pikir kita juga akan lebih semangat, ya. Makanya banyak orang bawaannya pemalas, lemas, lesu, nggak semangat, itu oksigen kurang, ya. Jadi dilatih nih. Kita nanti kalau sudah di otak ini sudah asupan oksigennya sudah tercukupi, maka di situ kita pembawaannya lebih semangat kita. Pembawaannya tenang, tidak cepat marah, lebih semangat. Habis itu akan ada ide-ide cemerlang, ya. Makanya orang yang berzikir nafas selalu cepat dia menangkap ide, menangkap ilham, menangkap petunjuk-petunjuk Allah. Pokoknya jadi ya tiba-tiba mendadak pintar kita, ya, cepat menangkap, peka. Karena apa? Rahasianya di nafas ini, ya. Dalam kondisi apa, Bang, kita melakukan teknik olah nafas ini, Bang? Ya terserah, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, silakan. Mana yang nyaman, tapi lebih bagus ya, yang paling enak itu ya berbaring, ya, berbaring dan duduk bersandar. Nah, kita nyandar aja di kursi, ya kan. Mungkin kita lagi letih kerja, capek kerja tiap hari di depan laptop, depan komputer, lakukan aja 5 menit. Tarik dalam-dalam, buang pelan-pelan, tarik dalam-dalam, buang pelan-pelan, begitu terus. Maka di situ kita akan fresh kembali, ya. Dan bagi orang yang susah tidur, mungkin kita punya penyakit migrain, sakit kepala sebelah, itu coba sebelah aja. Biasanya yang migrain, yang punya penyakit kepala sebelah itu
sebelah kepala aja yang sakit, misalkan kita sakitnya sebelah kiri, nah coba lubang hidung yang sebelah kanan ditutup, kita hirup dari sebelah kiri biar asupan oksigen itu terpenuhi di bagian otak kita sebelah kiri, maka nanti itu penyakit kepala itu hilang ya, pusing kita hilang, tengkuk berat itu juga bisa hilang. Bagi yang apa, yang susah tidur, punya penyakit insomnia, lakukan secara berbaring ketika kita hendak tidur. Kan malam kita kadang susah tidur, gelisah, nggak bisa tidur, pikiran kita kemana-mana. Coba lakukan teknik olah nafas ini. Bagi yang muslim, ketika menarik nafas kita baca Al-Fatihah. Jadi panjangnya kita menarik nafas itu sepanjang kita membaca surat Al-Fatihah ya. Ada 7 ayat surat Al-Fatihah, baca sampai habis. Begitu sudah selesai kita menyebut amin, langsung kita hembuskan nafas pelan-pelan ya. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baru hembus nafas ya. Begitu selesai hembus nafas. Nah, itu bagi yang muslim. Kalau yang non muslim silakan dilakukan teknik ini, hitung sampai 10 saja, sampai 10 detik ya. Hitung, tarik nafas, hitung 1 sampai 10. Begitu udah sampai 10 buang nafas. Kalau bagi yang muslim kita lakukan dengan berzikir. Jadi ya saya praktekkan selalu dengan membaca Al-Fatihah. Jadi kita bukan hanya sekedar sehat, tapi kita juga berzikir kan gitu. Nah, lakukan dengan posisi berbaring, jangan pakai bantal. Ini bagi yang susah tidur ya. Bagi yang susah tidur jangan pakai bantal, kita tidur telentang. Letakkan kedua tangan kita di atas dada kita ya. Di dada kita, letakkan kedua tangan di dada kita, karena itu relaksasi yang sangat dalam. Nah, kalau saya sudah rasa tangan kita mau ditaruh bagaimana yang senyaman mungkin itu ya di dada. Jadi letakkan kedua tangan kita di dada, sehingga ketika kita menghirup nafas dalam-dalam, dada kita mengembang, tangan ini juga ikut merasakan, oh daya masuk kan itu. Kenapa bang nggak boleh pakai bantal? Agar asupan oksigen itu cepat mengalir ke otak. Karena kalau kita pakai bantal kan kepala kita lebih tinggi, jadi darah oksigen itu kurang lancar mengalirnya. Tapi kalau kita tidurnya tidak pakai bantal, begitu kita tarik nafas itu dia akan cepat asupan oksigen itu masuk. Nah, jadi di sini juga ada sedikit efek ya. Apabila teman-teman melakukan olah nafas ketika berbaring tanpa bantal ini, akan ada mungkin bagi sebagian orang merasakan pusing yang sangat dalam ya, seperti kita mau pingsan, seperti orang pitam, pusing sekali, seperti berputar, pokoknya nggak nyaman lah, pusing sekali. Nah, itu tandanya asupan oksigen dan darah itu lagi mengalir deras. Saking derasnya itulah mengakibatkan pusing ya. Jadi itu bukan sesuatu yang dikhawatirkan, nggak apa-apa, kita rileks saja. Nah, ibaratnya nembak deh tuh, kalau istilah saya nembak dia. Selama ini nggak mengalir lancar, begitu kita bantu dengan teknik nafas tadi, jadi mengalirnya itu lebih kencang, jadi nembak dia. Disitulah menjadi efek kepala kita jadi pusingnya seperti orang pitam, beda ya. Kita pusing sakit kepala
kita pusing migrain dengan kita pusing karena seperti orang pitam mau pingsan, itu beda. Jadi akan ada sekali dua kali kita akan rasakan pusing seperti itu bagus. Jadi jangan kita menganggap wah ada yang salah, nggak ada yang salah, itu justru ada reaksi berarti. Jadi lakukan aja sampai kita tertidur. Tarik nafas dalam-dalam ya. Bagi yang muslim baca Al-Fatihah, bagi yang non muslim hitung 1 sampai 10. Nah, begitu sudah selesai buang nafas, ya kan? Buang nafas pelan-pelan, buangnya sampai dada kita kempes. Nah, dada kita udah kempes, nafas keluar nggak ada lagi, di situ ada titik diam, titik jeda 1 sampai 3 detik itu ya. Bagi yang sudah paham daya biasanya itu makin lama jedanya itu, tapi kalau kita yang belum paham biasanya 1 detik 2 detik aja. Tapi kalau saya terasanya itu sekitar 3 detik diam, nggak ada nafas itu. Jadi nafas itu udah keluar habis, diam dia. Nah, sampai 3 detik baru di situ masuk lagi dia. Masuk lagi, mendorong lagi, baru ketika dia sudah mulai mendorong kita langsung tarik, kita sambut, ya kan? Kita sambut, hirup dalam-dalam sampai dada mengembang, udah nggak kuat, baru kita lepas, buang pelan-pelan. Pokoknya mulut tetap tertutup, semua keluar masuk dari hidung, ya. Lakukan olah nafas ini sesering mungkin ya. Mungkin kita lagi selesai kerja, sebelum kerja, atau kita lagi capek, entah kita lagi kerja yang membutuhkan tenaga ekstra, insya Allah tenaga akan cepat kembali pulih ya. Misalnya kita kuli bangunan, ngangkat-ngangkat batu, ngangkat barang-barang berat, kita keletihan, kecapean, duduk sebentar 2 menit 3 menit, lakukan teknik nafas ini, insya Allah tenaga tuh kembali pulih. Yang penting apa? Otak ini, asupan oksigen di otak kita itu cukup. Jadi kalau itu sudah cukup, insya Allah fisik kita kuat, pikiran kita jernih ya. Kita nggak gampang marah. Sebenarnya orang yang sering marah itu adalah orang yang bermasalah. Karena apa? Kepalanya itu kurang oksigen ya. Akhirnya apa? Karena kurang oksigen, kepalanya sering pusing, sering gak nyaman ya. Apalagi hidung tersumbat, itu pengaruh juga. Nah, ketika itu sudah kurang asupan oksigen di otak, maka semuanya berpengaruh. Kesehatan berpengaruh, pola pikir kita berpengaruh, prasangka kita berpengaruh, apalagi semangat kita berpengaruh. Nah, nanti bisa dirasakan. Coba nanti di foto lah. Kalau mau tahu buktinya, foto. Kita selfie ya kan, foto selfie pakai kamera kita sebelum melakukan olah nafas ini dengan sesudah, pasti berbeda, wajah kita beda ya. Wajah itu berbeda. Pasti wajah kita tuh lebih kendor lah, istilahnya nggak ketat kali muka kita itu kan. Nah, makanya orang mukanya kok serem, mukanya kok kita bilang kesannya kayak orang banyak pikiran ya kan. Nah, ini nggak pernah dia latih tentang nafas ini. Jadi bagi kawan-kawan, saudaraku, siapapun yang mau mengamalkan, insya Allah banyak kebaikan, silakan dicoba ya. Diingat-ingat, diulang-ulang. Ini tolong nanti diulang-ulang. Kalau sudah paham, tolong diajarkan juga ke orang lain ya. Mudah-mudahan berkah, menjadi amal zariah. Orang lain juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jadi jangan untuk diri sendiri. Udah dapat ilmunya, bagikan orang lain. Mudah-mudahan orang lain juga sehat ya. Pokoknya 1 hari sekali cukuplah itu. Kalau kita rutin, insya Allah sehat ya. Insya Allah sehat. Kita akan jauh yang namanya penyakit stroke. Penyakit stroke itu faktor itu juga.
penyumbatan darah karena oksigen nggak lancar, membeku. Nah kalau kita sering latih ini, insya Allah jauh lah kita yang namanya stroke, jauh kita yang namanya marah-marah, jauh kita yang namanya muka susah ya. Banyak orang mukanya susah aja, nggak ada fresh-freshnya wajahnya itu. Karena apa? Nggak pernah dia pahami ini tentang nafas ini. Jadi banyak rahasia sebenarnya pada nafas. Nah, jadi hari ini ya terdorong saya untuk berbagi, ya saya bagikan. Bagi yang mau mengamalkan silahkan. Mau muslim, non muslim, nggak punya agama sekalipun, kalau mau mengamalkan silahkan ya. Jadi ini apa, untuk kesehatan sangat bagus ya. Jadi bagi yang muslim pakai Al-Fatihah, dan yang non muslim hitung 1 sampai 10 ya. Insya Allah sehat, kepala nggak pernah pusing, nggak pernah sakit kepala, nggak pernah migrain, tidur kita juga enak. Dan orang yang tidur dengan teknik ini pasti fresh ya, pasti fresh tidurnya itu. Sedikit aja tidur sudah cukup, nggak perlu dia tidur 8 jam, dia tidur 2 jam 3 jam sudah kenyang tidurnya itu. Karena apa? Asupan oksigennya cukup ya. Kebanyakan kita kalau kita tidur, contohnya aja lah, kita misalkan gini lah, kita terbiasa tidur di ruangan ber-AC, tiba-tiba mati lampu, akhirnya kita semalaman itu tidurnya itu tanpa AC. Di situ ruangan jadi pengap, kurang udara, kurang oksigen. Begitu bangun pagi pasti kita jadi pusing kepala kita. Ya begitulah kalau kurang oksigen. Tapi kalau oksigennya cukup, udara ke otaknya cukup, insya Allah kita sehat, nggak ada yang namanya pusing, segar ya. Jadi silakan diulang-ulang, silakan nanti dipahami, dipraktekkan 1 hari sekali. Anggap saja kita ini seperti olahraga. Olahraga itu kan tiap hari makin bagus. Nah, begitu juga ini, olah nafas ini tiap hari juga makin bagus ya. Jadi diingat, jangan ke perut ya, ke perut udah lain lagi tuh. Pokoknya nafas ini kumpulkan di dada, biar dada kita yang mengembang, bukan perut. Nggak ada istilah ditahan-tahan, kita hanya menarik sekuat-kuatnya, lepas sekuat-kuatnya. Tapi melepas nafas itu perlahan ya, perlahan. Jangan kita langsung ngembus kuat gitu, jangan, pelan-pelan aja sampai habis ya. Mudah-mudahan ini ilmu Allah ini manfaat untuk zahir dan batin kita, untuk semuanya ya. Bagi yang sudah paham, yang sudah mengamalkan, sudah merasakan manfaatnya, tolong ajarkan juga orang lain ya. Jangan pelit-pelit ilmu kita sama orang, biar manfaat. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.